Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Indonesia sehat, Indonesia hebat, dan Indonesia kuat. Bebas dari korupsi. Rekan-rekan yang saya hormati, seluruh warga negara Satuan Indonesia yang saya hormati, dan para pecinta pemberantasan korupsi yang saya cintai dan saya banggakan. Pagi hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan kegiatan tap tangan dalam perkara tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya yang terjadi di Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam hal bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Pertama-tama tentu kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh rekan-rekan insan KPK dan seluruh masyarakat serta publik dan tidak lepas dari dukungan rekan-rekan media. Pada pagi hari ini, perkenankan kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan tangkap tangan tersebut. Kami akan menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam hal pemberian bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. KPK sejak awal terjadinya pandemi COVID-19 telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi dan upaya-upaya pencegahan terjadi korupsi di dalam rangka penanganan COVID-19 dan tentu juga dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Tidak sedikit apa yang sudah dilakukan oleh KPK, diantaranya KPK telah menerbitkan beberapa surat edaran dalam rangka pencegahan untuk tidak terjadi korupsi. Yang pertama adalah surat edaran KPK nomor 8 tahun 2020, tanggal 2 April 2020, tentang penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, khususnya pengadaan barang dan jasa termasuk juga bantuan sosial. Yang kedua, KPK sudah juga mengeluarkan surat edaran nomor 11 tahun 2020, tanggal 21 April 2020, tentang penggunaan anggaran pelaksanaan bantuan sosial dengan berbasis data terpadu kesejahteraan sosial. Sehingga kita harus berpedoman bantuan sosial harus tepat guna, tepat sasaran, dan tidak disalahgunakan. Yang berikutnya, KPK juga telah melakukan membangun aplikasi yang rekan-rekan media memahami bahwa KPK pernah melunching aplikasi yang kita kenal dengan Jaga Bansos, sehingga seluruh masyarakat bisa mengikuti tata cara, tata kelola pemberi bantuan sosial kepada masyarakat. Bahkan secara langsung, KPK melalui kemudian pencegahan juga terlibat langsung untuk bersama-sama dengan gugus tugas penanganan COVID-19 untuk melakukan pencegahan terjadi korupsi, baik itu di tingkat pemerintahan pusat maupun di daerah. Hal ini dimaksudkan supaya tata kelola keuangan dan anggaran dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. KPK melalui kajiannya telah memberikan beberapa rekomendasi perbaikan maupun pembenahan yang meliputi aspek kelembagaan, regulasi, tata laksana dari sejumlah program dan kebijakan pemerintah dalam upaya percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Itu yang sudah dilakukan oleh KPK. Selanjutnya, sebagaimana konsep pemberantasan korupsi, KPK tetap berkomitmen
untuk melakukan pemberantasan korupsi. Dan sampai hari ini, sampai akan datang, tidak pernah bergeser. Jadi kita melakukan penindakan yang tegas, melakukan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi, dan melakukan pendidikan masyarakat supaya orang tidak mau korupsi. Jadi tidak ada yang bergeser. Kita akan tetap melakukan pemberantasan korupsi secara tegas, profesional, dan tentu tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan terkait dengan kegiatan tangkap tangan yang baru saja kita lakukan pada tanggal 5 Desember yang lalu, kurang lebih sekitar jam 02.00 yang kita lakukan di berbagai tempat termasuk di Jakarta. Ada 6 orang yang kita amankan di dalam rangka tangkap tangan. Pertama adalah MJS. MJS adalah pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial. Yang kedua WG. WG adalah salah satu direktur PT TPAU. Yang ketiga adalah AIM, swasta. HS adalah swasta. SN adalah sekretaris daripada di Kementerian Sosial. SJY swasta. Adapun kronologis tangkap tangan yang dilakukan pada tanggal 4 Desember 2020, tim KPK menerima informasi dari masyarakat akan adanya dugaan terjadinya penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang diberikan oleh AIM dan HS kepada MJS, AW, dan JPB. Sedangkan khusus untuk JPB, pemberian uangnya melalui MJS dan SN. Penyerahan uang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekitar jam 02.00 di salah satu tempat di Jakarta. Uang sebelumnya telah disiapkan oleh AIM dan HS di salah satu apartemen di Jakarta dan di Bandung, yang disimpan di dalam 7 koper, 3 tas ransel, dan amplop yang jumlahnya kurang lebih 14,5 miliar. Selanjutnya, tim KPK mengamankan saudara MJS, SN, dan pihak-pihak lain di berbagai tempat di Jakarta, dan selanjutnya para pihak diamankan beserta barang bukti uang sejumlah 14,5 miliar dibawa ke KPK untuk kepentingan pemeriksaan lebih intensif. Dari hasil tangkap tangan ditemukan uang dengan berbagai pecahan, uang rupiah, uang dolar Singapura, dan uang dolar Amerika, yang masing-masing 11,9 miliar rupiah, 171.085 dolar Amerika atau setara 2,4 miliar, dan Singapura dolar sejumlah 23.000 atau setara dengan 243 juta. Adapun konstruksi perkara sebagai berikut. Diawali adanya pengadaan barang, diawali dengan adanya pengadaan barang berupa bantuan sosial dalam rangka penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2020 dengan nilai kurang lebih 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan sebanyak 2 periode. Saudara JPB selaku Menteri Sosial menunjuk MJS dan AW sebagai PPK dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan
pada para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS. Untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh MJS dan AW sebesar Rp10.000 per paket sembako dari nilai Rp300.000 per paket bantuan sosial. Selanjutnya, MJS dan AW pada bulan Mei sampai dengan November 2020 dibuatkan kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan, diantaranya AIM, HS, dan juga PT RPI yang diduga milik MJS. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui oleh saudara JPB dan diketahui juga dilakukan oleh AW. Pada pasang paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee kurang lebih sebesar 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW dengan nilai sekitar 8,2 miliar. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh EK dan SN selaku orang kepercayaan saudara JPB untuk digunakan membayar berbagai kebutuhan pribadi saudara JPB. Untuk periode kedua, pelaksanaan paket bansos sembako terkumpul uang fee dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah 8,8 miliar yang juga diduga dipergunakan untuk keperluan saudara JPB. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan bukti yang dikumpulkan oleh KPK, maka KPK menetapkan 5 orang tersangka. Yang pertama sebagai pemberi yaitu, sebagai penerima yaitu saudara JPB. 2, saudara MJS, dan 3 adalah saudara AW. Sementara sebagai pemberi adalah AIM dan HS. Para tersangka berdasarkan Undang-Undang Nomor 19/1999, para tersangka sebagai penerima MJS dan AW disangkakan melanggar pasal 12 huruf A dan pasal 12 huruf B dan pasal 11 dan pasal 12 huruf I Undang-Undang 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31/99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. JPB disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagai pemberi, saudara AIM dan HS disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A dan pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Para tersangka kita lakukan penahanan. Saat ini dilakukan penahanan di rutan Rumah Tahanan Negara selama 20 hari. Pertama terhitung sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai 24 Desember 2020. Pertama, saudara MJS ditahan di rutan KPK
cabang Gedung Merah Putih. Kedua, saudara AIM ditahan di rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur. Yang ketiga, saudara HS ditahan di rutan KPK Kapling C1. KPK terus berusaha sampai detik-detik ini melakukan pencarian terhadap para tersangka yang belum kita berada di KPK. Karenanya KPK memerintahkan kepada kita semua untuk segera kita lakukan pencarian terhadap para tersangka. Dan kami himbau, kami minta kepada para tersangka, saudara JPB dan saudara AW untuk kooperatif dan segera mungkin menyerahkan diri kepada KPK. Karena KPK akan terus mengejar sampai saudara-saudara tersebut tertangkap. KPK selalu mengingatkan kepada para pihak untuk tidak melakukan korupsi, apalagi di masa pandemi COVID-19. Namun, KPK juga tidak akan pernah berhenti untuk melakukan tindakan tegas kepada para pelaku korupsi. Apalagi di saat ini adalah kondisi pandemi COVID-19. KPK juga fotonya juga begini yang gitu. Itu asal dari ya. Itu ya, itu ya. dulu, selesaikan dulu. Mario nggak sabar. Mario udah sabar ya. Oke, sudah ya.